Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan bab 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengorganisasian data. Boleh di next slide? Kami berisikan 3 anggota, yaitu saya, Nur Rahmat. Saya Kania Nanita. Dan saya Mashiko Kiyamura. Boleh di next slide? Kita akan masuk ke materi. Data merupakan kumpulan informasi yang didapat dari observasi yang menggambarkan suatu persoalan atau keadaan. Data juga digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Data terdiri dari beberapa jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif, data internal dan eksternal, serta data time series. Boleh di next slide? Variabel. Variabel adalah bagian dari kelompok objek yang berupa kategori, nilai atau faktor yang dapat diukur dan berubah. Next, metode pengumpulan data. Pengumpulan data primer melalui sumber pertama dengan melakukan survei atau eksperimen. Pengumpulan data sekunder menggunakan sumber data dari pihak lain seperti BPS, lembaga atau organisasi, serta media massa. Skala pengukuran. Skala nominal hanya menggunakan objek ke dalam kategori tanpa urutan. Skala ordinal mirip dengan skala nominal, namun terdapat tingkatan dalam kategorinya. Skala interval memiliki jarak tertentu namun tak bisa dibandingkan serta memiliki titik nol mutlak. Sedangkan skala radio memiliki titik mutlak dan satuan ukuran sesuai dengan perjanjian tertentu. Penyajian data. Selepas data dikumpulkan dan diolah, lalu data disajikan. Penyajian data dapat menggunakan tabel ataupun frekuensi. Oke, selanjutnya Kania Nanita. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi, yaitu merupakan susunan data di dalam suatu tabel yang telah diklasifikasikan menurut kelas atau kategori tertentu. Terdapat 2 jalur, yaitu variabel yang diobservasi dan frekuensi mutlak kualitatif dan juga kumulatif. Yang pertama ada grafik. Grafik dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk, yakni histogram, polygon, algebra, diagram kotak, diagram batang daun, dan juga diagram lingkaran atau pie chart. Lalu ada histogram. Histogram merupakan 4 persegi panjang, dan histogram biasanya digunakan untuk menganalisis dan memahami pola dalam pengumpulan data. Lalu ada poligon, yaitu garis-garis patah yang diperoleh dengan menghubungkan puncak dari masing-masing nilai kelas. Lalu ada algebra atau penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, ada diagram kotak garis, yaitu yang diperoleh dari hasil pencarian kelima angka, yakni nilai minimum, nilai kuartil 1, median, nilai kuartil 3, dan juga nilai maksimum. Lalu ada diagram batang daun, yaitu diagram yang bersumber dari histogram. Pada diagram batang daun ini, kita dapat melihat nilai-nilai pada pengamatan aslinya. Sebagai pengganti interval histogram, dalam diagram batang daun ditampilkan bilangan-bilangan sebagai batang. Lalu yang terakhir ada pie chart, jenis lingkaran yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk proporsi berdasarkan bagian-bagian lingkaran, dengan masing-masing bagian mencerminkan persentase 360 derajat secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Machiko Kiyamura. Baik, selanjutnya ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili sekumpulan data dalam statistik. Nah, nomor 1 ada rata-rata hitung. Jadi nilai tengah dari sekumpulan data yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah nilai data. Nomor 2 yaitu median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Selanjutnya ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Lalu selanjutnya ada rata-rata ukur, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat perubahan atau rata-rata rasio dan meratakan data yang suku-sukunya yang memiliki rasio tetap. Selanjutnya ada rata-rata timbang. Rata-rata tertimbang hampir sama dengan rata-rata hitung. Bedanya, rata-rata tertimbang digunakan bila setiap data tidak sama pentingnya atau tidak sama kuantitasnya. Selanjutnya ada ukuran variasi yang digunakan untuk menggambarkan sebaran atau keragaman data dalam suatu kumpulan. Ukuran pemusatan membantu memahami sejauh mana data menyebar dari nilai rata-rata. Selanjutnya ada range atau jangkauan, yaitu adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum R, yaitu nilai max dikurang nilai min.
Yang selanjutnya ada simpangan absolut rata-rata, yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Lalu ada ragam dan standar deviasi, yaitu rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai-nilai observasi dan rata-rata. Selanjutnya ada koefisiensi variasi, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi suatu data dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Selanjutnya ada kuartil, digunakan untuk membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang setara. Masing-masing kuartil menggambarkan posisi relatif data dalam distribusi. Selanjutnya ada persentil, yaitu digunakan untuk membagi data bergolong menjadi 100 bagian. Oke, biar lebih jelas kita akan switch slide. Selanjutnya kita akan membahas soal yang pertama untuk jawabannya, data itu merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Untuk jawaban soal nomor 2, kita dapat memperoleh data tentang suatu kejadian melalui observasi atau pengamatan yang dilakukan terhadap sekumpulan individu yang informasinya diperoleh dan memberikan keterangan. Yang ketiga, variabel adalah karakter yang akan diobservasi dari unit amatan variabel dalam penelitian. Contohnya itu pada perusahaan, upah pegawai lama bekerja dan lainnya, dan pada tanaman itu tinggi tanaman, panjang, dan juga lainnya. Untuk jawaban soal nomor 4, yaitu jenis data atas dasar sifatnya. Yang pertama, time series, dan juga data cross-section. Yang kelima itu, untuk ruas areal suatu kawasan industri disebut dengan skala rasio. Sedangkan untuk warna baju yang dikenakan staf BNI, skala nominal, pendapatan karyawan pada perusahaan auto, skala ordinal, dan temperatur dalam Fahrenheit adalah skala interval. Dan untuk jawaban soal nomor 6 yaitu data jumlah baru mahasiswa STIB Jakarta tahun 1990 hingga 1998 terdapat dalam tabel di bawah ini. Nomor 7 yaitu skala interval, yaitu tidak memiliki nilai absolut, memiliki jarak yang sama pada ukuran objeknya. Untuk contohnya seperti tabel yang tertera, yaitu menggunakan suku dalam skala Celsius dan juga Fahrenheit. Nomor 8 adalah skala pengukuran yang paling tepat digunakan untuk pernyataan berikut, skala rasio. Pernyataan tersebut berkaitan dengan intensitas permintaan matahari terhadap tanaman teh, dapat menimbulkan angka yang bisa dibandingkan berupa tinggi tanaman. Selain perbedaan tinggi tanaman yang bisa dibandingkan, bentuk fisik tanaman teh juga bisa dibandingkan. Yang ke-9 yaitu kesalahan pengukuran adalah ketidaktepatan dalam hasil analisis yang kemudian mempengaruhi kesimpulan yang diambil. Kesalahan itu terjadi karena adanya ketidaktepatan dalam penggunaan skala pengukuran atau kesalahan dari pihak responden maupun pengamat. Lalu ada kesalahan acak, yaitu disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diprediksi karena terjadi secara kebetulan. Sedangkan kesalahan sistematis atau systematic error dapat diprediksi dan bersifat konstan atau proporsional terhadap pengukuran. Kesalahan ini terjadi karena penggunaan metode atau alat yang tidak sesuai dengan objek yang akan diukur. Lalu ke-10, dalam kasus tersebut, kesalahan yang paling sering muncul adalah kesalahan acak. Banyaknya peneliti memungkinkan terjadinya kesalahan dari perbedaan tiap-tiap mereka dalam cara mengumpulkan data, mencatat, atau mengukur suatu yang membuat hasilnya bervariasi secara tidak terduga. Namun, kesalahan sistematis juga bisa terjadi jika beberapa peneliti melakukan prosedur yang tidak salah dalam penggunaan alat atau juga metode pengukuran atau penelitian. Selanjutnya untuk soal nomor 11 jawabannya yaitu berikut adalah tabel dari histogram, ogive, dan juga grafik poligonnya seperti yang tertera tersebut. Selanjutnya, lengkapilah tabel distribusi frekuensi berikut, yaitu rata-ratanya 15,9, mediannya yaitu 16,6, dan nilai kuartil 3-nya yaitu 20, dan modusnya 17,5. Selanjutnya, berikut merupakan tabel distribusi frekuensinya, dan juga bentuk dari pie chart, grafik poligon, serta ogive untuk data dalam tabel tersebut. Lalu rata-rata dan mediannya yaitu rata-ratanya itu 4.325, sedangkan mediannya itu adalah 7.250. Dan untuk jawaban D, pada harga berapa saham tersebut lebih banyak ditawarkan, yaitu pada 7.250, harga saham yang lebih banyak ditawarkan. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara tampilan data yang diperoleh dengan menggunakan histogram dan diagram batang daun, dan dalam hal ini manakah yang memberikan informasi lebih banyak. Nah, diagram batang daun itu menampilkan data asli, sedangkan histogram hanya meringkasnya dan untuk menunjukkan frekuensi data dalam kelompok tertentu. Secara keseluruhan, histogram memberikan informasi yang lebih banyak daripada diagram batang karena menunjukkan distribusi data numerik, sedangkan diagram batang daun hanya menunjukkan jumlah titik data di setiap kategori. Selanjutnya, yaitu bila kita mempunyai dua populasi data, maka manakah yang lebih memberikan informasi bila kita ingin menyajikannya dalam grafik. Untuk jawabannya, yaitu poligon frekuensi, grafik dari distribusi frekuensi bergolong satu variabel, dan histogram, yaitu grafik dari distribusi frekuensi satu variabel. Lalu selanjutnya, kegunaan diagram kotak garis dalam kaitannya dengan distribusi data, yaitu untuk soal nomor 16, jadi bentuk dari diagram kotak garisnya itu seperti yang telah tertera di tersebut. Dan untuk nilai himpunannya yaitu 1,7, nilai langkahnya itu 2,55, dan batas ekstrimnya yaitu 10,25. Untuk batas ekstrim bawahnya yaitu 3,45, dan posisi mediannya yaitu 30,5, dan nilai mediannya itu 6,9. Lalu
Untuk jawaban soal nomor 16, yaitu kesimpulannya tidak simetris karena kondisi kata-kata lebih kecil dari median dan modus. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 17, yaitu pie chart berguna untuk membandingkan komponen, memahami komposisi data, dan memvisualisasikan data kategoris dan numerik. Jadi jawabannya adalah ya, informasinya sama. Untuk jawaban nomor 18, jadi batas ekstrim atasnya itu adalah 120,75. Dan diketahui ada satu nilai yang lebih besar dari 120,75, yaitu nilai 125,4. Dan batas ekstrim bawahnya itu yaitu 27,55. Dan diketahui ada satu nilai yang lebih kecil dari 27,55, yaitu nilai 23,5. Dan untuk mediannya itu 75,65. Untuk kuartilnya 62,5, mediannya 75,65. Dan untuk kuartil 3-nya itu 85,8. Nah, berikutnya untuk jawaban soal nomor 19, berikut adalah contoh dari tabel dan histogramnya dari soal nomor 19. Selanjutnya ada nomor 20, yaitu jawabannya OGIF kumulatif lebih informatif untuk mengetahui jumlah saham dalam kisaran harga tertentu. Sedangkan OGIF kumulatif negatif berguna untuk melihat berapa jumlah saham yang masih di atas harga tertentu. Baik, untuk jawaban soal nomor 21, berdasarkan tabel di atas dengan jumlah nasabah terbanyak adalah 40 sampai 60 juta dengan 50 nasabah. Jadi kisaran kredit paling banyak yaitu 40 sampai 60 juta rupiah. Selanjutnya untuk jawaban soal nomor 22, rata-ratanya adalah 547,18. Sedangkan untuk tentukan pada sampel keberapa yang datanya paling beragam, yaitu adalah sampel 9. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Rahman. Pada nomor 23, hitunglah standar defisiasi, range, dan KF. Standar defisiasinya adalah 0,0345, range-nya adalah 0,011, KV-nya adalah 5,25%. Nomor 24, berapakah nilai data yang hilang? Nilai data yang hilang adalah 24 dan 21. Berapakah varian sampel dari ke-10 data di atas? Sampelnya dibulatkan menjadi 7,1. Carilah Q1, median, dan Q3-nya. Berikut adalah jawaban dari Q1, median, serta Q3-nya. Berikutnya, bagian D. Carilah nilai range. Nilai range-nya adalah 8. Bagian E, pada angka keberapakah modusnya? Modusnya adalah pada angka 30. Nomor 25, range-nya adalah 18, sedangkan ragam sampelnya adalah 21,8. Standar defisiasinya adalah 40,60 standar defisiasi, sedangkan KV-nya, koefisiensi variasi atau KV adalah 41,62%. Manakah yang dapat menunjukkan kondisi lebih realistis? Berikut adalah tabel-tabel yang telah dilengkapi, serta range hanya mempertimbangkan selisih nilai ekstrim, sedangkan standar defisiasi mengukur sebaran data dari rata-rata. Standar defisiasi lebih realistis, mempertimbangkan seluruh data. Nomor 27A, hitunglah koefisiensi variasi masing-masing bank. Koefisiensi variasi masing-masing bank adalah 57,50%. Bank manakah yang besar tabungannya lebih merata? Yaitu bank Fine lebih baik merata karena KV-nya lebih kecil. Nomor 28, berikut adalah penjelasan dari nomor 28, yaitu nilai terbesarnya adalah praktik, maka dari itu karyawan ditetapkan di produksi. Nomor 29, berapa persen karyawan yang menerima upah 56,60 sampai 57,80 per jam? Yaitu ada 68 sampai 26%. Bagian B-nya, berapa persen karyawan yang menerima upah kurang dari 57? Yaitu ada 84,13%. Upah kurang dari 6,00 adalah 2,28%. Upah minimum dari 0,15% adalah karyawan paling tinggi 8,98 dolar. Selanjutnya nomor 30, berapa lama garansi yang harus diberikan bila diasumsikan umur motor berdistribusi normal, yaitu 8,08 tahun. Selanjutnya, nomor 31, buatlah batas bawah dan batas atas kesalahan ketik per lembar dan berisi sekurang-kurangnya 108 orang sekretaris pada selang tersebut. Dapat dilihat batas kesalahan antara 6 hingga 14, batas kesalahan ketik 128 sekretaris adalah 4 dan 16 kesalahan per lembar. Sedangkan selanjutnya nomor 32. Menurut dalil chef, tentukan batas bawah dan batas atas agar mencakup 84% upah buruh, serta bagian B, tahun depan perusahaan ini ingin meningkatkan upah dan menyesuaikan upah sesuai tingkat inflasi sebagai berikut. Berapa rata-rata dasar standar defisiasi upah buruh? Itu dapat dilihat dari jawaban tersebut. Boleh di-switch ke slide sebelumnya. Berikut adalah hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.